Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar untuk mengakses App Inventor secara online dan menginstal App Inventor secara offline. Jadi, meskipun pada akhirnya adalah preferensi kalian semua mau menggunakan online atau offline tergantung kenyamanan kalian masing-masing, cuman kita memang harus belajar bagaimana mengakses secara online dan memanfaatkan atau menginstal aplikasi di dalam laptop atau PC. Nah, silakan disimak video berikut ini. Oke, sekarang kita akan mencoba membuka aplikasi App Inventor secara online. Maka di halaman Google kita bisa ketik App Inventor. Nah, lalu kita pilih yang halaman appinventor.mit.edu. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik bagian Create Apps. Nah, kita akan terhubung ke halaman ai2.appinventor.mit.edu. Kemudian kita akan diminta untuk sign in dengan akun Google. Jadi kalau kalian belum punya akun Google, maka harus daftar dulu ya Google-nya. Saya coba pakai akun yang belum pernah saya gunakan. Nah, di sini sudah mulai masuk ke ai2.appinventor.mit.edu. Nah, di sini ada term of service-nya, maka kita klik I accept. Nah, kita akan mulai ini, kita klik continue. Kalau mau mencoba tutorialnya bisa diklik salah satu. Nah, di sini kita close saja. Nah, di sini adalah tampilan kosong ya. Untuk melihat halaman projectnya, maka saya bisa klik start new project. Saya beri nama misalkan tes 1, saya pilih OK, lalu saya klik project itu. Ini tampilannya. Ini adalah halaman kerja untuk App Inventor secara online. Nah, sekarang kita akan mencoba instalasi App Inventor secara offline. Yang pertama kita butuhkan adalah Java. Jika di laptop atau komputer kalian belum terinstal Java, maka perlu mendownload aplikasi Java dulu. Berarti kita cari java.com. Nah, kita download sesuai dengan laptopnya. I agree. Nah, di sini proses download. Oke, ini sudah terdownload, maka kita lakukan instalasinya. Oke, akan muncul perintah ini, maka kita install. Oke, sudah selesai prosesnya. Oke, kita tunggu proses berikutnya. Kita ikuti saja. Nah, di sini sudah terlihat bahwa Java-nya sudah terinstall dengan sukses. Oke, setelah Java-nya terinstall, maka kita akan melakukan setting dari Java tersebut. Maka kalian buka bagian control panel. Control panel laptop. Nah, kita masuk ke bagian System and Security. Kita ambil yang System. Nah, kita pilih yang Advanced System Setting. Nah, di sini kita pilih bagian Environment Variable. Nah, di sini di bagian System Variable-nya ini harusnya ada Java Home. Coba kita lihat ada atau tidak. Java Home. Nah, ternyata belum ada. Maka kita add new dengan nama Java_Home. Nah, di bagian variable value-nya kita isikan di mana Java-nya terinstall. Maka kita klik browse directory, bagian program file ya. Program file, kita cari Java-nya. Nah, ini
Java, kita klik. Nah, di sini ada Java JRE. Nah, ini maka kita tempatkan value-nya di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih variable path. Nih, path ada, kita klik edit. Terus kita cari yang Java Bean. Nah, ini kita klik oke. Kemudian variable for user. Nah, selanjutnya adalah kita lihat di bagian user variable-nya. Di bagian user variable ini harusnya ada Java option. Nah, karena di sini kan belum ada, maka kita buat yang baru. Kita klik new. Kemudian untuk variable name-nya kita masukkan Java option. Ini kemudian untuk variable value-nya kita masukkan x 256m straight xm x 512m. Klik OK. Nah, di sini sudah muncul Java option. Nah, kalau sudah semua, maka kita restart komputernya untuk menjalankan program ini ya. Nah, setelah kita restart, maka kita coba cek bagian command prompt-nya. Di sini kita klik cmd. Nah, ini masuk command prompt, kita buka, lalu kita tuliskan Java version. Enter. Ini hasilnya seperti itu. Kemudian kita buka lagi bagian control panel. Kita klik control panel. Nah, ini control panelnya, lalu kita buka bagian program. Nah, setelah masuk program, kemudian kita buka bagian Java control panel. Oke, ini bagian Java Control Panel, lalu kita pilih bagian setting. Ini ada setting, kita klik bagian setting, kemudian kita uncheck keep temporary file, ini dihilangi centangnya, kemudian delete file, kita klik. Nah, akan muncul panel seperti ini, kemudian pada bagian trace log file ini trace and log filenya sudah tercek. Nah, kalau kalian belum, silahkan langsung dicentang, kemudian klik OK. Kemudian ini klik OK. Nah, masih di bagian Java Control Panel, maka kita buka bagian security di sini, lalu kita edit site list-nya. Edit site list, kita klik add. Nah, di sini kita tuliskan http://local host 8-nya 4x1,888. Klik OK. Kita klik OK. Nah, instalasi Java-nya sudah selesai, maka kita sekarang mau mendownload app inventornya dulu.
Nah, install Java-nya sudah selesai, maka kita selanjutnya akan menginstal aplikasi App Inventor-nya. Tapi di sini saya mulai dari awal, yaitu kita download dulu App Inventor-nya dulu. App Inventor 2 Ultimate. Kita ambil yang dari Groupon. Nah, kita buka bagian file. Oke, kita ambil yang versi terbaru. Di sini AI2U 4,6. Nah, di sini ada yang portable, ada yang installer. Nah, kita klik yang installer. Nah, kita pilih. Disesuaikan dengan laptop masing-masing, apakah 64 bit atau 32 bit. Nah, kebetulan milik saya adalah yang 64 bit. Jadi kita download nih AI2 64 bit, kemudian kita juga download AI starternya. Nah, di sini ada AI starter untuk 4,6, itu juga kita download. Jadi ada dua ya, AI2U atau App Inventor 2 Ultimate ini, dan AI starternya. Oke, kita sudah berhasil untuk mendownload aplikasi App Inventor secara offline. Kemudian kita mau mengaktifkan ya, atau menginstal dari aplikasi App Inventor ini. Kita double klik, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita tinggal ikuti saja langkahnya. Next, install. Oke, selesai, finish. Ini sudah ada ya. Kita klik, coba. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Oke, kemudian kita buka browser. Nah, kalau Chrome-nya atau pakai Mozilla sudah terbuka, maka kita bisa ketikkan localhost, alamat yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Nah, sudah masuk ya. Nah, kalau sudah masuk ini, maka kita bisa masuk menggunakan akun Google. Misalkan ini menggunakan akun Gmail, kita masuk. Nah, pertama kali masuk kita harus menyetujui term of service-nya. Kita klik I accept, kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, berarti kita sudah berhasil masuk ke dalam App Inventor secara offline gitu ya. Ini meskipun tadi menggunakan browser, tapi ini kita tidak menggunakan internet karena sudah terinstall di dalam laptop atau PC gitu. Jadi nanti datanya juga tersimpan di situ. Nah, kalau mau memulai project yang baru, maka kita bisa klik start new project. Misalkan kita namakan coba underscore 1. Nah, ini nama projectnya, lalu kita klik. Nah, ini tampilannya. Nah, ada 4 kolom ya dari MIT App Inventor ini. Yang pertama adalah palette. Ini berisi fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan. Misalkan di sini button, berarti kita bisa menambahkan tombol di dalam layar yang akan kita buat, atau membuat checkbox, atau date picker, atau image, dan lain-lain. Nanti kita akan coba beberapa ya dalam video yang berikutnya. Nah, kolom kedua itu adalah berisi viewer. Viewer ini adalah tampilan dari hasil desain yang kita buat. Nah, kemudian klik di bagian
kolom komponen itu nanti menunjukkan apa-apa saja yang kita gunakan atau kita tampilkan ke dalam layar atau screen. Nah, kolom terakhir adalah properties. Nah, properties ini berarti pengaturan, misalkan posisinya, posisi tulisan misalkan, atau warna atau yang lain, atau mau ditambahkan gambar misalkan begitu ya. Kira-kira seperti itu. Di sini kalau kalian perhatikan ada desainer, ada blocks. Nah, di bagian desainer ini berarti kita mendesain tampilannya. Nah, di bagian blocks ini berisi algoritma-algoritma atau bahasa yang bisa kita susun seperti puzzle, sehingga komponen yang sudah kita desain di bagian desainer ini itu bisa jalan. Misalkan kita ambil button ya, misalkan ini kita punya tombol. Nah, tombolnya ini supaya ketika saya klik itu dia akan membuka ke layar berikutnya, atau ketika saya klik akan memulai sebuah permainan misalkan seperti itu. Nah, itu kan belum dilogikakan, tadi kan kita hanya baru membentuk tombolnya saja. Nah, perintahnya itu belum kita buat. Nah, perintah itu masuknya di bagian blocks. Nah, di blocks di sini ada beberapa yang bisa kita gunakan, gitu ya. Tapi tidak kita bahas di video kali ini. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita akan mencoba beberapa perintah, gitu ya. Nah, setelah kita membuat desainnya, membuat perintahnya, tentu kita pengen melihat hasilnya seperti apa. Apakah desain yang kita buat, kemudian perintah disertai dengan perintahnya itu apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan kita, gitu ya. Maka kita bisa memanfaatkan tombol connect. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah AI Companion, berarti ini bisa kita gunakan manakala kita mau mengecek menggunakan HP. Jadi nanti tampilan layar ini muncul di HP. Kemudian emulator berarti kita menyajikan replika HP ke dalam laptop kita. USB berarti disimpan dalam USB. Kemudian menu project, isinya jadi memulai project yang baru, mengimpor, mendelete, menyimpan, dan lain-lain. Tombol build berarti kita mau mengekspor desain yang sudah kita buat ke dalam menjadi sebuah aplikasi. Makanya ini bentuknya .apk. Nah, kalau sudah .apk bisa dilihat mobile Android ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk pertemuan kali ini. Jadi kita hanya sekedar mengenal apa itu App Inventor dan bagaimana cara menginstal. Nah, silahkan kalian coba baik online maupun secara offline dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan di video kali ini. Pada video kali ini kita akan belajar cara membuat screen dan button pada aplikasi App Inventor. Kita mulai dengan start new project, kita namakan project button. Sudah jadi button 2, maka kita klik. Oke, ini tampilan layarnya. Screen pertama ya, screen satunya. Nah, jadi ceritanya nanti kita mau membuat suatu halaman, di mana di dalam halaman pertama itu terdapat beberapa tombol. Nah, kalau tombolnya itu kita pencet, kita klik, maka dia akan terhubung ke layar yang lain, gitu ya. Misalkan kalau kita buka web nih, misalkan di Ugris. Nah, di sini di halaman pertama dari Ugris itu kan ada beberapa tombol. Ini kan semuanya tombol nih. Dimana tombolnya ini kalau saya klik itu akan terhubung ke halaman yang lain, gitu ya. Kira-kira
gambarannya seperti itu. Nih berubah ke halaman pmb.upgrade.ac.id. Nah, halamannya kan berubah. Nah, kita akan membuat semacam itu. Jadi kita punya tombol, kemudian ketika tombolnya itu kita klik, maka akan terhubung ke halaman yang lain atau layar yang lain. Maka kita butuh button di sini, kita drag. Nah, di sini sudah terlihat untuk button yang pertama. Nah, maka kita bisa mengganti tampilan dari button ini. Caranya kita cek bagian properties. Properties di sini kita bisa mengganti warna, teks, ukuran dan segala macamnya ya. Nah, misalkan kita ganti, kita rename namanya. Misalkan menjadi, di sini terlihat nama yang lama adalah button 1, nama yang baru kita mau rubah menjadi misalkan materi. Oke, nah di sini adalah yang berganti adalah nama dari tombolnya, bukan tampilannya di sini. Kalau mau tampilannya di sini yang dirubah, maka kita lihat di bagian properties. Bagian properties kita bisa mengganti warna, misalkan warnanya itu default kita ganti menjadi orange. Nah, ini akan berubah warnanya. Tulisannya mau kita rubah, misalkan tulisannya adalah kita ganti tadi adalah materi 1. Nah, ini akan berubah materi 1. Tulisannya mau berubah warnanya, berarti text colornya bisa kita ganti. Posisi tulisan kita bisa ganti pada text alignment, mau left, mau center, atau mau right. Itu ya, itu tampilannya. Ukurannya, ukuran dari button itu bisa kita atur di sini. Font size-nya, height-nya, width-nya. Atau mau diganti gambar, maka kita masukkan image di sini. Itu untuk mengatur tampilan dari tombol. Nah, ini tombol 1. Kita mau buat beberapa tombol, maka kita drag. Tombol yang kedua, di sini kita namai misalkan latihan. Tombolnya namanya latihan, dimana di tulisan di sini kita rubah menjadi latihan 1. Kita samakan, misalkan di sini kita pilih orange juga. Satu lagi, misalkan kita buat button. Satu lagi kita namakan tes. Nah, di sini teksnya kita ganti tes. Tes 1. Ini kita ganti orange. Nah, di sini kita sudah punya 3 tombol. Nah, dimana tadi yang kita inginkan adalah ketika tombol ini kita klik, maka akan berganti ke layar yang lain. Nah, berarti kita buat screen yang baru, dimana ketika materi 1 saya klik, maka akan berganti ke screen 2. Ketika latihan 1 saya klik, maka akan berganti ke screen 3. Ketika tes 1 saya klik, maka akan berganti ke screen yang keempat, begitu ya. Nah, maka kita yang pertama adalah add screen 2-nya. Kita klik OK. Lalu kita ganti ke screen 2. Nah, di sini sudah berganti ke screen 2. Nah, screen 2 tadi berisi materi ya kan? Nah, mau kita isi materi apa? Misalkan kita bisa masukkan text box. Misalkan kita mau tuliskan judulnya, materinya tentang apa? Misalkan Pythagoras, tentang Pythagoras. Nah, maka akan muncul tulisan Pythagoras. Nah, di sini mau saya tambahkan gambar. Nah, gambarnya ini kemudian saya ganti menjadi gambar dari Pythagoras yang sudah saya siapkan. Nah, maka
Di bagian properti saya klik picture, saya klik upload file, choose file, maka kita pilih foto yang mau kita masukkan. Oke. Nah, di sini sudah ada tulisan, sudah ada foto. Nah, lalu saya mau kembali ke layar yang pertama. Maka untuk kembali ke layar yang pertama, ini kan screen 2. Kalau saya mau kembali ke layar yang pertama atau screen 1, maka saya butuh tombol. Tombolnya, maka saya masukkan, misalkan di sini, saya tulisi tombol kembali. Kembali. Nah, ini sudah. Berarti logika yang mau kita bangun adalah pada screen 1 ini ada 3 tombol, dimana kita baru mencoba tombol yang pertama. Ketika materi 1 ini saya klik, maka dia akan berpindah ke screen 2, maka akan terbuka layar screen 2 ini. Nah, setelah saya selesai membaca materi 1 tadi, maka saya akan kembali ke istilahnya home-nya ya, ke layar pertama, maka saya butuh klik kembali. Jadi klik kembali ini ketika saya klik, maka akan kembali ke layar yang pertama. Nah, logika ini kemudian kita tuliskan dalam blocks-nya. Kita masuk ke screen 1, kita atur blok. Sebelum mengatur mana puzzle yang mau kita susun, maka kita pilih dulu mana yang mau kita atur. Yang pertama adalah kita atur tombol dari materi kan. Nah, di tombol materi mau kita apakan? Nah, di tombol materi ini kita cari perintah. Ketika tombol materi diklik, maka akan melakukan sesuatu. Maka kita lihat, nah di materi, maka kita cari saat materi diklik, maka kita ambil. Ketika tombol ya, tombolnya ini, tombolnya tadi namanya materi. Ketika tombol materi diklik, maka lakukan sesuatu. Nah, lakukan apa? Nah, kita cari lagi di bagian kontrol, open. Nah, ini open another screen, buka layar yang lain. Layarnya namanya apa? Nah, di sini kita isikan namanya tadi. Namanya adalah, kita bisa cek di sini namanya apa, screen 2. Nah, maka kita pilih teks. Kita ambil yang kita bisa menuliskan namanya sendiri, maka di bagian ini kita tuliskan screen 2. Nah, perhatikan penulisan di sini harus sama seperti yang di sini. Ini kan screen tanpa spasi 2 ya, harus sama. Nah, logikanya sudah dibentuk. Kalian bisa atur juga untuk tombol latihan dan tombol tes ya, tergantung layarnya. Nah, kemudian kita alih ke screen 2. Nah, pada screen 2 itu ada tombol, ada button 1. Maka kita cari perintah saat button 1 kita klik ini, maka lakukan sama seperti tadi, yaitu buka layar yang lain. Lalu kita pilih namanya adalah tadi screen 1. Oke, kita save. Lalu kita cek apakah sudah benar atau belum logika yang kita bangun. Nah, untuk mengecek kita bisa klik connect, kemudian kita bisa pilih beberapa pilihan. Yang pertama adalah AI Companion, yang kedua adalah emulator, yang ketiga adalah USB. Kalau menggunakan AI Companion berarti kita cek hasilnya menggunakan HP Android. Jadi di HP Androidnya silahkan di download aplikasi
MIT AI Companion dulu. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian barcode ini kita scan di HP Android setelah membuka MIT AI Companion. Nanti hasilnya akan muncul di HP-mu. Atau kita bisa juga klik emulator. Emulator itu berarti kita membuka pengujian aplikasi ini di layar laptop. Nanti akan muncul replika HP ya, replika HP yang dimana memunculkan tampilan karya yang sudah kita buat. USB berarti menggunakan kabel USB. Nah, di sini sudah terlihat screen 1 di HP saya ya. Screen 1 ada 3 tombol, materi 1, latihan 1, tes 1. Saya klik materi 1, maka akan berubah pada screen 2. Screen 2 berisi ada teks Pythagoras. Di sini ada foto, kemudian ada tombol kembali. Nah, tombol kembali ketika saya klik akan berubah harusnya ke screen 1. Nah, ini sudah betul. Nah, berarti logika yang kita tulis di blog sudah benar ya. Nah, kira-kira seperti itu langkahnya untuk materi screen dan button. Kalian bisa mengeksplorasi lebih jauh untuk mengisi apa saja yang akan kamu masukkan. Di sini tadi kita baru mengisi materi 1, kalian bisa mengisi latihan 1, bisa diisi dengan teks, video, atau yang lain-lainnya. Silahkan bereksplorasi sendiri. Saya akhiri video kali ini. Saya minta maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.